Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kedua ini pada playlist pemodelan banjir, saya akan sedikit menjelaskan untuk perhitungan hidrograf, metode Nakayasu. Nah, untuk output akhirnya nanti sendiri akan berupa grafik hidrograf atau grafik hubungan antara waktu dengan debit. Kemudian kita juga dapatkan debit puncaknya berapa dan di jam keberapa. Untuk langkah pertama di sini teman-teman harus sudah melakukan uji frekuensi. Kemudian jika teman-teman sudah melakukan uji frekuensi, nanti silakan teman-teman bisa membuat tabel seperti ini untuk digunakan pada perhitungan PUH atau periode ulang hujan dengan skala ulang tahun tertentu. Nah, untuk di sini saya memakai contoh 5 dan 50 tahun. Nah, setelah teman-teman buat tabel seperti ini ya, nanti bisa didapatkan PUH-nya untuk periode ulang 5 tahun dan 50 tahun. Nah, kemudian untuk PUH ini nanti akan digunakan untuk perhitungan intensitas hujan dan hidrograf hujan rancangan. Nah, kebetulan untuk metode uji frekuensi yang diterima, saya mendapatkan metodenya Gumbel, jadi saya pakainya PUH-nya ini, perhitungan PUH-nya saya pakainya yang metode Gumbel. Nah, misal teman-teman mungkin uji frekuensinya mendapatkan metode lain, misal metode normal, metode log normal atau metode log persen, nanti teman-teman silakan bisa ngitung lagi. Ini rumusnya seperti ini kurang lebihnya. Nah, misal teman-teman mau Excelnya, mungkin nanti bisa saya bagi di link deskripsi, nanti teman-teman bisa download. Dan ini mungkin ada yang otomatis, ada yang kita input secara manual, jadi nggak semuanya otomatis, ada beberapa tapi nanti nggak banyak perubahannya. Nah, misal seperti ini, misal kalian dapatkan dari uji frekuensinya dalam metode normal, nanti teman-teman silakan bisa masukkan ini X rata-rata, kemudian masukkan nilai S-nya. Dan ini untuk rumus saya dapatkan dari ini. Untuk nilai variabel reduksi Gauss ini saya dapatkan dari ini. Nah, untuk yang metode log persen sendiri ini masih belum bisa mendapatkan nilai KT, nilai K-nya ini, karena memang harus didapatkan nilai CS-nya dulu. Jadi ini untuk nilai K ini harus diinput secara manual dulu, didapatkan dari tabel ini. Jadi untuk nilai CS-nya berapa, kemudian untuk periode skala ulangnya kalian memakainya yang berapa, nanti bisa dapat nilai K-nya. Nah, kemudian jika sudah didapatkan nilai PUH-nya dari tiap periode, dilanjutkan untuk melakukan perhitungan intensitas dan hidrograf. Nah, untuk perhitungan intensitas dan hidrograf ini kita tetap membaginya menjadi dua atau sesuai dengan periode ulang hujan yang ditentukan. Jadi di sini saya menghitung dua kali, untuk periode ulang 5 tahun, kemudian untuk periode ulang 50 tahun. Nah, ini untuk file Excelnya ini sudah otomatis terhitung, jadi tinggal masukkan yang kuning ini, nilai R24 nya. Nilai R24 didapatkan dari mana? Nah, untuk nilai R24 didapatkan dari hasil perhitungan PUH tadi. Nah, dapatnya dari ini sesuai skala ulang yang sudah
ditentukan. Ini untuk rumusnya saya pakainya yang ini. Kemudian lanjut ke metode hitograf, perhitungan hitograf dengan metode ABM. Di sini juga sudah otomatis semua, tinggal input yang kuning ini nanti otomatis terhitung, kemudian untuk grafiknya juga otomatis akan berubah. Untuk yang periode ulang 50 tahun juga sama, kita tinggal input yang R24 ini, R24 untuk periode 50 tahun. Untuk yang ini misal kita inputkan yang ini, jadi nanti otomatis untuk nilai intensitas hujannya akan muncul sendiri, akan otomatis terhitung. Kemudian untuk hitografnya juga akan otomatis terhitung semua. Nah, sebagai cross check aja untuk hitograf, jadi ini untuk nilai hitograf pada kumulatif atau total ini nilainya harus sama dengan nilai R24 pada intensitas hujan. Jadi untuk cross checknya itu pakainya seperti itu, harus sama nilainya. Nah, kemudian jika sudah didapatkan hitograf 6 jaman, kita lanjut ke perhitungan hidrograf. Nah, di sini untuk data yang perlu disiapkan ada ini teman-teman, ada 4 data. Nah, untuk dari keempat data ini ada 2 data yang kita dapatkan dari pengolahan QGIS, yaitu berupa A nya itu berupa luas das, kemudian untuk L nya adalah panjang sungai. Jadi untuk dua inputan ini silakan teman-teman bisa ngecek QGIS nya lagi. Nah, di sini yang kita gunakan untuk mengecek luas das adalah ada layer vektor dash hasil clip ini, atau yang awalnya upslope area ini, kemudian kita conversion menjadi vektor. Kita klik kanan, kemudian kita open attribute table. Nah, di sini yang diinputkan berupa kilometer persegi, jadi yang diinputkan yang ini. Nah, ini sudah saya inputkan. Kemudian untuk L atau panjang sungainya pakai yang vektor sungai utama yang sudah hasil dari di soft ya teman-teman. Nah, ini bisa dicek open attribute table, dan ini untuk yang dipakainya yang kilometer. Nah, kemudian kita inputkan di sini. Dan untuk ini, untuk nilai koefisien, nah untuk nilai koefisien ini saya hanya memperkirakan saja, nilainya 2. Dan untuk RE di sini adalah curah hujan efektif sebesar 1 mm, jadi saya pakai 1 mm. Nah, kemudian otomatis ini untuk perhitungannya akan otomatis jadi ngikut di rumus ini. Jadi untuk pertama ngitung TG dulu. TG sendiri ada 2 perhitungan, untuk panjang sungai lebih dari 15 dan kurang dari 15. Nah, di sini saya pakai rumus if, jadi nanti bisa langsung terkalkulat otomatis pakai yang kurang dari 15 atau lebih dari 15. Dan ada TR juga saya dapatkan dari rumus ini.
0,75 kali TG, kemudian ada TP, kemudian ada T03, kemudian ada HP. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembagian batas kurva. Nah, seperti ini. Untuk pembagian batas kurva sendiri maksudnya seperti ini. Untuk TP ini berarti nanti otomatis untuk jamnya akan berada lebih kecil dari TP. Misalnya TP-nya 6 jam, berarti nanti untuk waktu kurva naiknya itu berada di puncak 6,6 ini, 6,6 jam. Kemudian untuk kurva turun ini batasnya ada di 14,9 jam. Kemudian untuk batas turun kedua lagi ada 27,4 jam. Nah, seperti ini. Ini adalah yang TP tadi, TP-nya 6, kemudian grafiknya turun lagi, ini ada batasnya lagi, kemudian ini juga ada batasnya lagi. Nah, kemudian ini adalah akhir interval, misal pakainya mau metode hidrografi yang 1 hari atau 24 jam atau 2 hari atau 48 jam. Jadi di sini ada batas-batasnya. Jadi kita harus menghitung ini dulu. Pembagian batas kurva, rumusnya ada di sini. Nah, kemudian jika sudah, saya membaginya seperti ini agar bisa terhitung secara otomatis. Jadi untuk kurva naik ada kurva turun, ada kurva turun kedua, ada kurva turun ketiga ini. Jadi untuk tiap kurva ini rumusnya beda-beda. Nah, ini untuk inputannya sendiri nanti akan bilangan saya inputnya untuk waktunya ini manual dengan bilangan semakin ke atas semakin kecil, karena memang untuk batas kurvanya sendiri ini udah otomatis ke link. Jadi nanti biar enak aja ini, misal saya contohkan aja untuk kurva naik sendiri. Nah, untuk ini kan bilangannya ada waktunya ada 6 jam, kemudian di atasnya ada 5, kemudian 4, 3, 2, 1, kemudian 0. Nah, ini rumusnya sudah otomatis, saya ikut rumus ini. Rumusnya ada di sini. Ini untuk kurva naik, kurva turun pertama, kurva turun kedua, ini untuk kurva turun ketiga. Atau saya tulis di sini juga rumusnya. Nah, ini tinggal kita drag ke atas. Nah, otomatis akan terisi seperti ini untuk kurva naiknya atau nilai HT-nya. Otomatis akan terhitung seperti ini. Kemudian saya lanjutkan untuk perhitungan yang kurva turun pertama ini, atau saya notasikan dengan T2, T3, dan T4. Nah, untuk ini misinya berarti untuk ini kan bilangannya 14,98, jadi kita inputkan 14, kemudian 13, 12, 11. Pokoknya kita inputkan yang lebih kecil, bilangannya lebih kecil sampai ke 6, sampai ke 7. Jadi ini untuk inputannya nyambung ke sini. Misal ini misal di sini angka 8, sekian. Nah, berarti untuk di sininya harusnya lebih besar dari 8. Jadi nanti urut ini 6. Oh, berarti di sini 6, 5, 6. Di sini 6.
Nah, kemudian untuk yang rumusnya ini juga sudah otomatis terlink, tinggal kita drag aja ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang kurva turun kedua atau T3 ini juga sama caranya. Kita inputkan bilangan sebelum angka 27,47, jadi kita inputkan di 27 jam dan 26, 25. Nah, ini kita drag sampai di 15, berarti lebih besar dari ini. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14,9, 15. Kemudian ini sama, tinggal drag ke atas seperti ini. Nah, untuk di sini untuk kurva akhirnya ini atau T4 sendiri tidak sebenarnya tidak ada batasnya di sini, karena ini memang batasnya hanya ada 3. Untuk kurva T4 sendiri ada di sini posisinya atau di akhir grafik. Nah, ini nanti teman-teman silahkan bisa menyesuaikan. Misal kurva turun T3 nya ini lebih besar dari 24 jam, berarti nanti di sini kita pakainya pemodelan 2 hari atau 48. 2 hari 24 jam berarti untuk 1 hari 24 jam, berarti untuk 2 hari 48 jam. Nah, misal di sini untuk kurva turun T3 nya kurang dari 24 jam, jadi nanti di sini pakainya 24 jam aja, jadi nanti menyesuaikan. Nah, untuk nilai HT nya sama caranya seperti tadi, kita inputkan manual dulu untuk waktu jamnya. Misal di sini berapa, berarti 47, 46. Nah, kita drag ke atas sampai di 28, berarti nah, kelebihan 1. Nah, seperti ini, dan kita drag ke atas. Nah, otomatis akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan hasil perhitungan ini menjadi 1 di tabel ordinat di graf satuan ini. Kita inputkan seperti ini waktu, nah kemudian urut seperti ini. Kita tinggal klik enter. Oh ya, untuk di sini 0 dulu, dan ini juga 0, dan ini bisa kita klik yang tadi, urut dari kurva naik dulu 1, dan kita drag ke kanan. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu satuannya. Nah, kemudian kita klik 2 kali seperti ini, kita drag sampai ke seperti ini, dan kita lanjut ke kurva turunnya, kita inputkan di jam ke-7, dan kita drag ke kanan. Kita blok, kemudian kita drag turun ke bawah. Di sini sampai 14, berarti ya. Di sini. Langkah selanjutnya sama, 15, dan kita drag ke kanan. Nah, seperti ini, dan ini juga sama, 38. Kita drag ke kanan.
dan kita drag sampai bawah. Nah, seperti ini. Nah, jika tabel koordinat hidrograf satuan ini sudah terisi seperti ini, maka otomatis untuk yang tabel hidrograf debit banjir metode Nakayasu dengan kala ulang 50 tahun dan kala ulang 50 tahun otomatis akan terisi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi akan otomatis terlink semua ini. Teman-teman tinggal inputkan data tadi, data waktu, kemudian tinggal kita drag sedikit, tinggal kita inputkan ini juga manual sedikit, otomatis untuk yang di bawah ini akan terisi, akan membentuk hidrograf seperti ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau belajar secara manual juga nggak apa-apa ini. Untuk rumus hidrograf debit banjirnya seperti ini. Untuk pengisiannya ini dari R1 sampai R6 kita dapatkan dari intensitas hujan atau yang hidrograf tadi. Nah, misalnya ini ya R1 untuk periode ulang 5 tahun, berarti untuk R1 nya ini pakainya yang ini, kemudian untuk R2 kita pakainya yang ini, dan seterusnya sampai R6. Nah, untuk pengisiannya sendiri turun seperti ini. Dan untuk debit banjirnya rumusnya ada seperti ini. Kita lakukan sum atau penjumlahan pada baris di tiap jamnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah pemodelan banjir pada software Recrash. Jadi untuk data hidrograf ini, data hidrograf jam-jaman ini akan kita inputkan pada software Recrash. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.